Bab 9. Lelaki yang tidak pernah cerita siapa dia. Malam itu tidak seperti biasanya. Hujan memang tidak turun, tapi udara dinginnya terasa seperti dikiring langsung dari tempat orang-orang patah hati menyimpan kenangan. Susanti tidak bisa tidur. Padahal tubuhnya lelah, pinggang sakit, perut makin besar, bayinya makin sering menendang seperti sedang main bola kecil-kecilan di dalam rahim. Tapi pikirannya tidak lelah, justru aktif, terlalu aktif. Masih terngiang suara motor yang datang tadi malam. Suara ketukan keras, lalu suara pria tinggi berkemeja formal yang memanggil, "Arya, kita harus bicara!" Dan percakapan sesudahnya, tentang masa lalu Arya, tentang perempuan lain, tentang kematian, tentang cinta yang gagal diselamatkan. Susanti menarik nafas pelan di dalam gelap. Tangannya mengelus perutnya yang bulat. "Nak, kalau kamu laki-laki, jangan jadi laki-laki yang pandai bersembunyi ya," bisiknya pelan. "Kalau kamu perempuan, jangan mau dicintai oleh seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri." Kalimat itu terlalu dewasa untuk dirinya sendiri. Tapi malam selalu memaksa orang menjadi bijak secara tiba-tiba. Di ruang depan, Arya tidur di sofa. Tidak minta bantal, tidak pakai selimut. Tertidur begitu saja setelah meminta maaf tanpa banyak kata. Susanti melangkah pelan, membuka pintu kamar, mengintip. Arya tidur miring ke kiri. Dada naik turun. Di lehernya terlihat bekas luka kecil, samar, seperti gigitan masa lalu yang tidak bisa sembuh total. Susanti belum pernah memperhatikan itu sebelumnya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sibuk percaya bahwa lelaki ini datang sebagai penyembuh. Ternyata tidak juga. Arya juga manusia, jatuh, berdarah, tidak utuh. Dan bagian itu membuat Susanti semakin bingung. Apakah luka Arya bisa menyatu dengan lukanya? Atau dua luka hanya akan saling menyayat? Susanti berdiri lebih dekat, ingin menyentuh bahunya, tapi tidak jadi. Hanya memandang, lalu kembali masuk kamar, menutup pintu perlahan. Tak ada suara, tapi matanya tidak kunjung terpejam. Dan di tengah sunyi malam, pertanyaan itu muncul kembali. Siapa kamu sebenarnya, Arya? Kadang, seseorang yang paling membuatmu merasa aman justru menyimpan sesuatu yang paling membuatmu takut. Catatan Susanti malam itu. Pagi datang tanpa malu-malu. Matahari menyelinap masuk dari celah gorden seperti pencuri yang hanya ingin ambil satu hal. Sisa-sisa tenang yang masih tertinggil. Susanti bangun lebih dulu. Kakinya pegal. Pinggang seperti dipatahkan tukang pijat yang dendam. Tapi bukan itu yang membuatnya merasa lain. Ada rasa canggung di udara. Seperti pagi-pagi habis bertengkar tapi tak tahu harus mulai bicara dari mana. Di ruang depan, Arya sudah bangun. Berdiri di dapur dengan wajah seperti anak magang yang baru sadar air galon habis. "Pagi," katanya. Canggung, tapi mencoba ceria. "Pagi," jawab Susanti. Pelan, datar. "Bikinin kamu sarapan, tapi kamu harus kuat mental ya," ucap Arya. Susanti mengernyit. "Kenapa?" Arya menuju ke penggorengan. Telur ceplok gosong. Bagian pinggirnya hitam, bagian tengahnya masih mentah. "Aku kan bilang jangan kasih aku tugas rumah tangga kalau kamu belum siap kecewa," katanya sambil senyum miring. Susanti tertawa. Jujur, tapi cepat. "Garam sama gula kamu tukar lagi?" tanyanya. "Enggak,
Tapi aku nggak yakin ini kecap atau saus cabe. Mereka duduk, makan dalam diam, lalu sedikit obrolan, lalu diam lagi, obrolan lagi, seperti cuaca yang tidak yakin mau hujan atau cerah. Susanti menatap Arya. Wajahnya masih sama, senyum masih sama, tapi sejak semalam rasanya berbeda. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Ada jarak yang tiba-tiba muncul. Tipis, tapi nyata. Seperti kaca jendela, kita bisa melihat, tapi tak bisa menyentuh. Tidurmu nyenyak? Tanya Arya tiba-tiba. Lumayan, jawab Susanti. Kamu? Arya angguk, tapi matanya menatap sendok. Masih kepikiran soal Mas Raka? Bukan itu, katanya cepat. Lebih ke kamu. Susanti diam. Sendoknya berhenti di atas nasi. Kamu berubah, kata Arya. Sejak semalam. Aku gak berubah. Aku cuma sadar, jawab Susanti. Sadar apa? Arya menatap Susanti. Sadar bahwa kita belum benar-benar saling kenal. Susanti balas menatap. Arya menghela napas. Kita udah cukup saling tahu untuk mulai dari sini. Susanti menoleh. Tapi cukup tahu bukan berarti cukup percaya kan? Arya menatapnya. Lama. Matanya teduh. Tapi susah ditebak. Seperti danau dalam yang permukaannya tenang. Dia ingin bicara, tapi tidak jadi. Mulutnya bergerak, lalu diam. Susanti memalingkan wajah. Telur kamu gosong, tapi masih bisa aku makan. Berarti masih ada harapan. Arya mencoba tersenyum. Masih? Tapi jangan kasih kecap ke teh lagi ya. Mereka tertawa kecil. Hanya sebentar. Cinta kadang dimulai dari tawa ringan di pagi buta. Tapi bisa runtuh hanya karena tatapan yang tidak sama lagi. Catatan Susanti siang itu. Siang itu, langit mendung. Seperti kain abu-abu yang digantung Tuhan di langit. Tanpa niat dijemur. Susanti sedang mencuci piring di dapur. Airnya dingin. Sabun cuci piringnya encer. Tapi cukup untuk menghapus sisa nasi dari piring logam. Dari ruang depan, terdengar suara ibunya mengaduk lemari tua. Lemari itu sudah tidak pernah dibuka sejak pindahan. Isinya seperti kapsul waktu. Baju lama, kain gorden yang sudah pudar, map lusuh, surat-surat yang belum dibaca dan tak ingin dibaca. San, suara ibu terdengar pelan. Ini buat kamu kayaknya. Susanti mematikan keran, mengeringkan tangan dengan kaos sendiri, lalu berjalan ke ruang tengah. Ibu menyodorkan sebuah amplop kusam, berdebu, sedikit robek di ujungnya. Ada nama yang ditulis dengan tangan gemetar. Untuk Susanti, dari Dedi. Susanti terdiam. Dunia seolah mengecil, menyempit. Semua suara hilang kecuali detak jantung yang semakin keras. Ia duduk, memegang amplop itu seperti memegang sisa peluru yang tertinggal di tubuh. Ibu baru nemu di koper bekas waktu kita pindahan dulu, kata ibu pelan. Mungkin ibu lupa naro, atau sengaja ngelupain. Susanti tidak menjawab, hanya membuka perlahan. Kertas di dalamnya sudah mulai menguning, tapi tulisannya jelas, tegas, laki-laki. San, kalau surat ini sampai ke kamu, berarti aku gagal jadi pengecut seumur hidup. Maaf, aku tahu aku salah, tapi aku juga tahu, aku jatuh cinta. Bukan hanya nafsu, tapi juga rasa nyaman dan rasa bersalah. Dua-duanya besar, dan dua-duanya membuat aku lumpuh. Nila tahu, tapi dia tak akan pernah benar-benar bisa memaafkan aku. Tapi, aku juga tahu, aku tak bisa biarkan kamu sendirian. Apalagi kalau benar kamu mengandung anakku. Aku akan bicara, akan temui kamu, akan cari cara.
Tapi jika Nila lebih dulu datang ke kamu, percayalah, aku tidak menyerah. Aku sedang cari jalan yang tidak menyakiti semua orang. Tapi mungkin itu mustahil. Maaf San, maaf untuk semua malam yang membuatmu menangis, dan untuk semua pagi yang membuatmu malu membuka jendela. Kalau masih bisa, maafkan aku. Dari Dedi. Surat itu jatuh dari tangan Susanti, tapi tidak sampai di lantai. Tangannya cepat menangkap lagi, seperti refleks tubuh yang tidak ingin kehilangan lagi. Air matanya jatuh, tapi ia menahan suara. Ibu duduk di sebelahnya, diam. "Kenapa baru sekarang?" tanya Susanti. Suaranya pelan, tapi penuh tuduhan kepada siapapun yang bisa disalahkan. Ibu menggeleng. "Entah, waktu itu ibu pikir kalau kamu baca, kamu makin ancur. Justru karena aku nggak baca, aku ancur sendiri." Ibu menunduk. "San, kamu masih sayang dia?" Susanti tidak jawab, tapi matanya merah. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Arya datang sore itu, membawa semangka dan 2 bungkus mie goreng. Senyumnya masih sama, tapi hari itu Susanti tidak membalas senyum itu seperti biasa. Ia hanya bilang, "Masuk aja." Arya tahu ada sesuatu. Mereka duduk. Susanti menyodorkan surat itu. Arya membaca, sekilas, tidak sampai habis. Lalu meletakkannya kembali di atas meja. "Kenapa kamu kasih ke aku?" tanyanya tenang. "Aku mau kamu tahu, biar kamu gak merasa sendirian jatuh cinta sama seseorang yang rusak." Arya menatapnya. "Aku gak jatuh cinta sama bagian rusak Musan." "Lalu?" "Aku jatuh cinta sama bagian yang masih bertahan. Yang meski disalahkan, masih tetap hidup. Masih tetap ingin mencintai." Susanti menunduk, menangis. Tapi kali ini bukan karena surat itu, tapi karena seseorang akhirnya bisa membuatnya menangis tanpa merasa hina. "Dulu, aku pikir yang bisa menyelamatkanku adalah pengampunan. Tapi ternyata yang aku butuhkan cuma seseorang yang diam tapi tetap tinggal." Catatan Susanti sore itu. Sejak surat itu dibaca, ada yang berubah. Bukan dunia tetap saja begitu-begitu saja. Matahari tetap terbit dari timur. Warung sebelah tetap jualan gorengan basi. Dan Pak RT tetap suka bisik-bisik sambil main catur di pos ronda. Yang berubah adalah cara Susanti memandang Arya. Dulu, tiap kali Arya datang, hatinya seperti anak kecil yang baru dikasih balon. Sekarang, seperti membaca puisi yang indah tapi tidak tahu siapa pengarangnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.